Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari lokal 2A HKI atau 2A Hukum Keluarga Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penegakan HAM. Kita bahas tentang pengertian HAM. HAM atau dimaksud dengan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku universal pada semua manusia. Jadi HAM pada hakikatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek kodrat sebagai manusia. Dalam Undang-Undang HAM adalah, menurut para ahli, yang pertama, menurut William Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa semenjak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Langkah-langkah pembentukan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia dalam upaya penegakan HAM. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu pembahasan naskah revisi undang-undang harus terbuka. Artinya, DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang harus terbuka menerima masukan dari masyarakat. Yang kedua, menurut supremasi hukum, yaitu kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. Yang ketiga, prinsip profesionalisme, yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum keikutsertaan dan peranan pakar-pakar hukum dan non-hukum yang relevan dan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas. Adapun sejarah perkembangan hak asasi manusia, yang pertama, Piagam Magna Carta di Inggris pada tahun 15 Juni 1215. Yang kedua, Piagam Petitionariat di Inggris tahun 1628. Yang ketiga, Piagam Declaration of Independence of America di Amerika pada 4 Juli 1776. Yang keempat, Piagam Declaration de Droits de l'Homme di Prancis pada 14 Juli 1789. Yang kelima, Piagam de for Freedom di Amerika tahun 1945. Yang keenam, Piagam de Universal Declaration of Human Rights di Prancis pada 10 Desember 1948. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Frank Magnus Suseno, membedakan HAM ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, hak asasi negatif atau liberal. Yang kedua, hak asasi aktif atau demokrasi. Yang ketiga, hak asasi positif. Yang keempat, hak asasi sosial. Hak asasi negatif atau liberal, hak hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan memilih jodoh, perlindungan atas hak milik untuk mengurus rumah tangga sendiri, kebebasan beragama, kebebasan mengikuti suara hati, hak untuk tidak ditahan semena-mena, kebebasan berserikat, kebebasan untuk berpikir. Yang kedua, hak asasi aktif atau demokrasi, hak memiliki wakil rakyat dalam pemerintahan,
mengontrol pemerintahan, menyatakan pendapat, kebebasan pers, membentuk perkumpulan politik. Yang ketiga, hak asasi positif, hak perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh perlindungan yang sama di depan hukum, hak atas kewarganegaraan, hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak agar negara memperoleh pelanggaran terhadap hak yang dimiliki seorang. Yang keempat, hak asasi sosial, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas tempat dan jenis pekerjaan, hak atas upah yang wajar. Adapun dasar-dasar hukum hak asasi manusia, yang pertama, yang ke-A, Pancasila. Pancasila dibagi menjadi lima. Yang pertama, sila pertama itu hak untuk memeluk agama. Yang kedua, sila kedua diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat, martabat dan derajatnya. Sila ketiga, hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, sila keempat, hak untuk berkumpul, berpendapat serta ikut dalam pemerintahan. Sila kelima, perimbangan hak milik dan fungsi sosial. Yang ke-B, Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea yang pertama tentang hak merdeka. Alinea yang keempat, negara melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara perlindungan perdamaian dunia. Yang kedua, batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang 1945. Bab 10A, hak asasi manusia, pasal 28A, pasal 28J. Keterangan amandemen kedua disahkan 18 Agustus 2000. Yang ke-C, TAP MPR nomor X8 MPR 1998, terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Yang ke-D, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, terdiri dari 10 bab dan 51 pasal. Kepres nomor 129 tentang Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia. PP nomor 3 tahun 1998 tentang kompensasi dan rehabilitas terhadap korban pelanggaran HAM. Yang kelima, PP nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan korban dan saksi dalam penegakan HAM. Adapun contoh-contoh upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pembentukan Komisi Perlindungan Anak. Yang ketiga, pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat, dibentuknya undang-undang tentang HAM. Kelima, adanya hukum yang melanggarnya. Adapun instrumen hukum hak asasi manusia internasional, yang pertama, hukum kebiasaan. Yang kedua, piagam PBB. Yang ketiga, The International Bill of Human Rights. Pernyataan sedunia mengenai HAM, The Universal Declaration of Human Rights. Yang keempat, Kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, The International Covenant of Civil and Political Rights. Yang ke-C, Protokol Opsi pertama pada ICCPR. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wa ma alaina ilal balagul mubin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kesalahan saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.